Oke, insyaallah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kemarin yang sakit sudah sembuh? Alhamdulillah. Saya udah balik. Oh, William sakit ya. Kita doakan bareng-bareng semoga lekas sembuh. Saya dibersihkan dosa-dosanya dan dinaikkan derajatnya. Subhanallah, insyaallah. Amin. Gimana kemarin lombanya? Lomba apa? Lomba panjat kerupuk. Hah? Panjat kerupuk. Gimana? Ini panjat kerupuk kontennya gimana? Ustaz, aku kabur ke Jakarta. Ke Jakarta? Nah ini udah mau menang. Lomba atau emang pulang kampung? Pulang. Oh, insyaallah. Pulang kota bukan pulang kampung. Ya, pulang kota ya, bukan pulang kampung. Pulang kampung sih sebenarnya. Aku lihat sih soalnya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ini slide-nya belum bisa dipakai, kita nunggu. Ya, harusnya nggak live ini. Ininya dulu. Cancel lagi. Nah, sambil nunggu, alhamdulillah. Nah, Kemarin belum hadir semua ya. Nah, kita review sedikit materi kemarin deh sambil nunggu. Oke. Aduh. Kasih keterangan. Oke, ada yang ingat kemarin kita bahas apa? Nggak tahu Ustaz ini. Oke, bahas tikus. Alhamdulillah. Film. Aku cuma lihat di live. Yang nggak hadir kemarin siapa aja? Oke, sebutkan alasannya di sini. Nama dan alasan. Namanya siapa? Iqbal. Kenapa Iqbal nggak hadir? Ya kenapa? Sebelahnya ya. Kemarin aku ngapain nggak hadir? Ya, Iqbal yang tahu. Kenapa? Ada acara? Acara ini persiapan 17-an. Sebelahnya? Syahda, Iqbal, Syahda, kalau Syahda acara apa? Ada buka pertemuan ini semua atlet. Atlet? Atlet itu apa? Polo air. Apa? Polo air. Polo air. Polo air. Polo air itu apa? Bola dari tadi di air. Main berenang. Bola tangan tapi di air gitu. Wah, capek. main bola di kolam renang. Udah. Di darat aja capek, di kolam renang capek lagi. Enggak capek ya, Ustaz. Kalau haus minum. Langsung ya. Gak perlu ke pinggir dulu ya. Kita harus. Kaporit deh. Iqbal, Syahda, ini Andi. Kalau Andi apa? Tugas ospek. Oh, masya Allah. Sebelahnya? Siapa? Braja. Oh, Braja. Sama-sama? Atlet juga. Oh, Iqbal. Tadi Syahda bagian kiper atau gelandang tengah? Strong side. Oh, Apa itu? Nggak ngerti. Attacker. Yang terkencang lah. Oh. Bagian kiri pokoknya. Bagian kiri. Itu nyundulnya gimana ya? Bisa nggak? Disundul gitu? Nggak bisa ya? Aduh, pakai Dari tangan. juga akan Pakai tangan aja Ustaz. Apa? Oh, kaki pas untuk melayang kata apa? Oh, melayang. Mengapung. Kalau aku kenapa? Pulang. Oh, pulang kampung. Ya, Pulang kota. Cat 3 jari. Oh, pulang kota. Kayak cat 3 jari di Jakarta. Cap 3 jari yang saya pernah. Masya Allah. Jalan-jalan kemana aja di sana? Cuma ke sekolah. Oh, jalan-jalan ke sekolah. Wah, cerdas sekali, Masya Kalau Allah. cat 3 jari masih di rumah Ustaz. Di sini kan jadi selesai nanti. Yang perempuan ada yang nggak hadir kemarin? Ada? Gak usah malu kalau nggak ada yang apa-apa ya? Namanya siapa? Sila. Kenapa Sila nggak hadir? Oh, kamu ini anggota Paskibra? Pas di sekolah. Oh, bagian megang bendera atau sebelahnya? Oh, tetangganya ya? Kamu mau direndahin? Ya, sebelahnya. Banding-bandingin. Aku juga dulu pernah gerak jalannya. Aslinya nggak lolos. Tingginya kurang. Kalau disandingin berjajarnya kayak anak tangga. Ngebalok. Kemarin kita masih kan tentang piramida produktivitas ya. Kita punya 3 tingkatan. Yang pertama apa? Tingkat pertama? Tingkat pertama. Ayo refresh lagi. Aktivitas. Oh, ini aja lah. Yang kedua? Visi. Yang ketiga? Purpose. Oke. Kemarin kita belajar yang mana?
tahu. Ya aku nanya yang hadir aja. Yang gak hadir nanti kita review bareng ini. Yang belajar yang mana? Purpose. Perpustakaan. Nah, kita udah belajar kalau akal kita terbatas, akal kita nggak bisa menjangkau sesuatu yang di luar indera kita. Makanya kalau kita dipaksa untuk membayangkan, coba bayangkan bentuk buruk. Apa itu? Tahu buruk? Itu maskapai pesawat. Buruk tahu buruk? Apa buruk? Borok itu yang paling dia kalau Kendaraan? yang dipakai. Rasulullah ketika Coba. Isra naik ke Sidratul Muntaha. Bisa bayangin bentuk buruk? Enggak. Aku nggak tahu, tapi waktu dulu aku pernah dikasih buku cerita Nabi sama Bunda itu penggambaran buruk tuh kayak kuda sembrani gitu. Oh, walaupun nggak ada penjelasan ya, maksudnya buruk itu gimana. Tapi kalau kita dipaksa membayangkan buruk itu gimana, mungkin yang muncul kayak tadi kuda punya sayap bertanggung. Itu makhluk gaib. Makhluk gaib bukan? Iya termasuk. Karena nggak ada. Tapi mana ada kendaraan yang bisa dari Makkah ke Madinah? Isra Mi'raj dari Makkah ke mana? Isra Mi'raj dari Makkah ke Madinah. Kok bisa Isra Mi'raj ke Cina? Hei, fokus Isra Mi'raj Makkah ke langit ketujuh itu Sidratul Muntaha nanti. Baitul bisanya ke Cina. Itu buruk termasuk golongan jin atau? Nah itu belum ada penjelasan detail. Baik-baik saya Maksudnya, ngomong bukan jin, bukan manusia. nah Maksudnya cuma dijelaskan Rasulullah Isra Mi'raj mengendarai buruk gitu. Jadi ada nggak sekarang kendaraan yang bisa dari Makkah ke Baitul Maqdis itu cuma semalam? Nggak ada. Apalagi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha langit ketujuh. Ada kendaraannya? Nggak ada. Air terjun atau berapa? Masya Allah. Nah, tadi sampai mana kita bahas kok bisa ke situ ya? Oh ya, kita nggak bisa bayangin itu ya, karena di luar indera kita. Makanya termasuk purpose itu biasanya di luar indera kita. Apa alasan kita lahir di dunia? Dari mana kita berasal? Kemana kita setelah mati? Makanya ada orang menganggap akhirat itu nggak ada, surga neraka itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat. Kalau dia ignorance, dia bakal bilang gini, ya udah kamu yang pernah ke surga, emang kamu pernah ke neraka? Ada yang pernah ke surga di sini? Ada yang pernah ke neraka? Terus ngapain percaya sama itu? Kenapa kalian percaya? Pernah buktiin apa enggak? Nggak pernah kok. Lu terus kenapa percaya? Nah, berarti tanya ke Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai SOP, pedoman, manual book. Nah, bahasanya banyak. Manual book, SOP, buku panduan. Ya, buku panduan dan lain-lain. Makanya cara penggunaan diri kita ini paling bagus dan paling efektif adalah dengan cara ngikutin manual booknya. Handphone fungsinya buat komunikasi, informasi, internetan, foto. Bisa nggak handphone buat ganjel pintu? Bisa. Kan? Bisa toh? Coba tapi benar nggak fungsinya untuk ganjel pintu? Enggak kan? Sayang ya. Nah, Kecuali kalau orang kaya. Aduh, nggak gitu juga nih. agak tipis ya orang kaya sama agak-agak ini jadinya ya. Jadi agak tipis ya bedanya ya. Enggak ya? Nah jadi kalau mau tahu fungsi handphone, tanyalah sama yang bikin. Maka kalau tahu fungsi kita, tanya sama yang nyiptain kita. Siapa? Allah. Allah ciptain kita dan turunin Al-Quran sebagai manual booknya kita. Dan akhirnya ada dua purpose atau alasan kenapa manusia diciptakan dan apakah alasan kehadiran manusia ada di dunia. Ada yang masih ingat dua ini apa? Ini aja sama D. Yang A sebagai hamba, yang B sebagai khalifah. Nah, ini dua fungsi yang saling berkaitan. Kalau kamu jadi hamba, otomatis kamu jadi khalifah. Kalau kamu jadi khalifah, otomatis kamu jadi hamba. Nggak mungkin enggak. Kecuali kemarin kita bahas kalau hambanya hanya setengah-setengah. Dia pisahin mana yang akhirat, mana yang dunia.
dipisahin. Akhirat nih kategorinya ibadah misalnya. Oh ibadah tuh tentang sholat, ngaji, baca Quran, puasa. Makanya wajar ada orang berjilbabnya cuma di masjid. Nanti kalau udah keluar masjid dia nggak pakai jilbab lagi. Kenapa? Karena bagi dia beda antara ibadah sama kerja, sama dunia. Oh kalau ibadah oke, pakai mukena, tutup aurat semua. Nanti kalau udah kerja dibuka lagi. Kenapa? Mungkin bagi dia Allah tuh adanya cuma di masjid. Tapi apakah Allah cuma ada di masjid? Tidak. Enggak ya, Allah awasi kita 24 jam. Maka definisi jadi hamba adalah 24 jam aktivitas kita itu semuanya ibadah. Itu enggak terkecuali itu, mau itu tidur, mau itu kerja, mau itu makan, semuanya. Lalu jadi khalifah, masih ingat apa makna khalifah? Waduh, nonton langsung di sini. Apa? Pemimpin. Penjaga. Oh, oke. Ingat ya. Kenapa? Guardian of the earth. Penjaga bumi. Tugasnya cuma 2. Apa kemarin masih ingat yang pertama? Coba. Tugasnya Khalifah yang pertama tugasnya mencegah dari pertumpahan darah. Lalu yang kedua, mempersatukan, menjaga bumi dari kerusakan. Jadi menciptakan perdamaian lalu melestarikan alam semesta, melestarikan bumi dan isinya. Itu tugas khalifah. Pertanyaannya, sudahkah tugas ini terpenuhi? Kenapa belum? Belum ada khalifah. Terus kita ini apa? Kita apa dong? Ya, betul Alun. Terus kita apa? Khalifah ini siapa? Siapa itu? human. Hah? Manusia kan ya? Manusia. Iya, human. Oh ya. Oke, manusia. Berarti khalifah udah ada atau belum? Sudah. Lalu kenapa nggak terjalankan fungsi ini? Karena manusia banyak. Khalifah Malah makin bagus dong kalau banyak. Ayo. Nggak ada, tujuannya belum lurus. Enggak semuanya khalifah. Enggak semuanya khalifah. Khalifah kan Enggak semuanya mau jadi khalifah. Jawabannya simpel, karena tidak mengikuti Aturan SOP. nah, belum Ustaz. nggak ngikutin SOP-nya. SOP. Gampang. Maka kalau mau ini terjalankan fungsinya harus ngikutin SOP yang nanti akan dibahas lebih lengkap sama Ustaz Robi insyaallah. Udah Ustaz? Oh, udah. Baca pesan kamu. Udah buka. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Iya betul, penglihatan. Oke, hari ini kita belajar tentang poin atau komponen kedua turun, yaitu vision. Ada yang tahu arti vision apa? Penglihatan. Oke, itu insya Allah kita bahas detailnya. Visi itu maksudnya gimana? Sekarang kita quiz dulu. Visi itu penglihatan ya? Oke, visi. Oh, televisi. Televisi, penglihatan, jarak jauh. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang terjadi di tempat yang jauh, gambarnya dikirim. Nah, kita quiz dulu sekarang. Quiznya gini, manusia bisa melihat? Bisa. Ada hewan lain, makhluk lain yang bisa melihat? Beberapa ada yang tidak. Oh iya, tapi ada nggak yang bisa melihat yang lain? Ada, insya Allah. Pertanyaan pertama, ini apa? Lucu ya? Mau tak keluarin? Aduh. Ini apa? Kucing. Pertanyaannya, kucing sama manusia penglihatannya bagus yang mana? Kucing. Bagus mana? Sama loh. Sama loh kita. Bagus mana?
Manusia. Ada yang jawab kucing? Yakin bagus manusia? Kucing bisa lihat. Nah, berarti lebih bagus? Yakin? Dalam. Oke, pertanyaannya bisa nggak kucing ngelihat planet Mars? Oke. Karena penglihatan kucing juga terbatas. Manusia bisa nggak ngelihat planet Mars? Enggak. Yakin? Bisa. Pakai? Pakai alat. Berarti bagusan mana? Manusia atau kucing? Manusia dengan syarat. Manusia dengan syarat. Kedua, ini apa? Kucing. Elang. Elang sama manusia, penglihatannya bagus yang mana? Bagus? Elang. Oke, tajam ya elang itu. Bahkan tikus di sawah aja dia bisa lihat, langsung disamber. Set. Tapi pertanyaannya bisa nggak elang ngelihat mikroba, bakteri, kuman? Nggak bisa? Manusia bisa nggak? Dengan syarat. Stetoskop. Nah, stetoskop. Gimana? Mikroskop. Mikroskop. Pakai stetoskop. Mikroskop. Jangan gitu, Ustaz. Pakai mikroskop. Maka bagusan penglihatan siapa? Manusia atau hewan? Jawabannya manusia. Dengan syarat. Kenapa? Karena manusia punya Akal. sehingga kita bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama makhluk lain. Itulah kerennya manusia. Kucing walaupun bisa melihat dalam gelap, bisa tajam penglihatannya di jarak sekian, tapi sampai kapanpun, sampai kiamat pun dia nggak bisa lihat Mars. Kenapa? Karena dia nggak bisa nyiptain. Tapi kalau kucingnya dibawa ke Mars gimana? Kurang tahu juga. Maaf. Siapa yang biayain soalnya kan? Dalam Mas. Nah, jadi lebih bagus manusia. Manusia itu bahkan jangankan lihat hal-hal kayak tadi ya, kita bahkan bisa lihat kita di hari ini pakai yang namanya cermin. Kita bisa lihat face to face sama diri kita hari ini. Hewan bisa nggak? Pakai air. Bisa, oke, bisa. Tapi bisa nggak kita lihat diri kita di masa lalu? Aduh. Nggak bisa. Bisa. Pakai foto. Bisa ya? Hewan bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Dan pertanyaan terakhir, bisa nggak kita melihat masa depan? Tidak. Yakin? Yakin. Yakin? Biasanya prediksi jawabannya Ustaz. Bisa melihat masa depan? Hanya sekedar Pakai prediksi. headset. Oke, semuanya sekarang lihat. Ini apa? Nggak kelihatan. Itu tutup spidol. Tutup Oh, tutup. spidol. Dilihat baik-baik, Dijatuhin ya? diperhatikan baik-baik. Sekarang pejamkan mata kalian. Ini mau sulap. Iya, nanti Pesulap abu-abu. ya, pejamkan mata kalian dulu. Diingat-ingat bentuknya, diingat-ingat posisinya, diingat-ingat terus pejamin mata kalian. Tidur. Pejam semakin dalam enggak? Terus kalian bayangin bentuk tutup botol, tutup spidol tadi. Dibayangin, Ya. aku goyang-goyang, terus bayangin tutup spidolnya jatuh. Semakin jatuh nyentuh lantai. Enggak ada suaranya. Dan ketika nyentuh lantai, tutup botolnya mantul. Tutup botol. Bayangin sedetail mungkin. Udah kebayang? Enggak. Kalau detail dan kalian bisa, berarti kalian cerdas, insya Allah. Udah kebayang? Sekarang buka matanya dan lihat baik-baik. Lebih tinggi yang saya kira. Masih mirip sama bayangan kalian tadi? Nggak terlalu. Mirip. Nggak terlalu. Mirip. Slow mo. Terlalu tinggi. Tapi bisa kalian imajinasikan? Ya, mungkin. Bisa. Jadi jawabannya bisa nggak kalian lihat masa depan? Bisa. Kalau digambar. Gambaran. Lagu? Gambaran sih. Hanya prediksi. Gambaran sih lebih tepatnya. Oke. Tapi tadi terjadi nggak? Terjadi. Ya. Terjadi itu masa depan. Nah, itu terjadi kalau Ustaz jatuh gitu. Loh. Kalau jatuhin nggak ada. Tapi kalau aku nggak jatuhin nggak ada. Oke. Kalian yakin nggak tadi aku jatuhin? Enggak. Enggak juga. 50-50 ya. Nah, pertanyaan bisa nggak kita lihat masa depan? Jawabannya bisa. Karena Gimana caranya? ya tadi Apa? persis. Karena melihat itu nggak harus selalu pakai mata ini. Paham nggak? Pakai mata kaki bisa nggak? Nggak bisa ya. Melihat itu nggak harus selalu pakai mata kita. Kalau melihat diartikan selalu lihat pakai mata kita, kalian bisa melihat surga, melihat neraka sekarang. Kalau Nggak bisa. membayangkan Ngebayangin? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, visi adalah melihat masa depan dengan mata pikiran.
Itu namanya visi, vision. Makanya kemarin Alun pengen jadi psikolog. Itu namanya visi. Alun sedang melihat dirinya di masa depan jadi seorang psikolog, duduk di kursi yang empuk coklat, di depannya ada seorang pasien yang lagi curhat masalah hidupnya. Si Alun lagi megang satu pensil nulis keluh kesah pasiennya, kliennya. Itu visi. Alun pas gede emang kayak gimana Masih pakai kacamata ya. Nah itu namanya visi. Dan masya Allah, gak ada makhluk yang bisa punya visi selain manusia. Dan inilah anugerah yang Allah berikan ke kita. Makanya dimanfaatkan. Banyak orang gak paham kekuatan visi, akhirnya dia gak paham cara pakai akalnya, sehingga hidupnya monoton, datar, gak punya mimpi besar. Akhirnya hidupnya cuma circle yang berulang-ulang. Makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, udah. Dia gak punya sesuatu yang pengen dikejar. Gak ada sama sekali. Padahal visi itu penting banget sebagai manusia, bahkan sebagai muslim. Kenapa? Karena Allah janjikan kita pulang ke surga. Itu namanya visi. Bisa kalian lihat surganya sekarang? Belum. Enggak. Maka kita ngeliatnya pakai mata pikiran kita. Makanya Allah gambarkan di Quran itu, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu isinya pepohonan yang hijau, air sungai mengalir, ada apa lagi? Ada yang ingat? Buah-buahan yang manis dan enak. Kalian bisa minta apa aja di surga. Itu semua bentuknya pembayangan. Tadi kalau minta apa aja di surga, berarti tiba-tiba muncul itu kalau kita minta. Nah, itu aku pernah nanya ke guru ngajiku pas SD. Aku SD ngaji, tatanya Mbah, kan panggilnya Mbah. Nanti di surga kita bisa minta apa aja? Iya bisa. Gimana caranya gitu? Ya minta aja. Terus nanti munculnya di mana? Langsung di sisi kanan kita. Itu kata guru ngajiku. Tapi wallahu a'lam. Gitu. Karena penjelasan beliau hanya sebatas perkataan aja. Beliau nggak menyertakan dalil, nggak menyertakan ayat, juga tidak menyertakan hadis-hadis nas yang syar'i. Gitu. Berarti yang jelas selalu ada di sebelah kanan. Ya. Enggak juga, makanya tadi tak jelaskan tidak ada dalilnya. Tapi yang jelas dikabulkan insya Allah. Nah, visi itu kata Hasan Al-Banna, impian kemarin adalah kenyataan hari ini, dan impian hari ini adalah kenyataan esok. Dulu ada yang punya mimpi bisa sekolah di sini? Enggak. Pasti ada lah ya. Jujur aja. Nah, impian kalian kemarin ketika aku pengen sekolah ke Jogja misal, aku pengen menuntut ilmu sama orang-orang yang hebat, aku pengen punya guru yang luar biasa, aku pengen ini, pengen itu. Seenggaknya punya mimpi, aku pengen sekolah. Pernah punya mimpi pengen sekolah? Sekarang kejadian? Udah tahu rasanya sekolah? Nah itu impian kemarin yang jadi kenyataan hari ini. Dan ketika aku tanya mimpi kalian ketika awal kali bertemu, itu namanya kenyataan esok, insya Allah. Walaupun nanti kita akan belajar 2 zona kehidupan manusia. Yang ini harus paham supaya tidak nggak sesat lah kayak orang-orang yang tidak punya Tuhan gitu. Ya mereka ngerasa semua hal itu kalau jadi visi kita pasti kejadian, pasti 100% nggak mungkin nggak. Nah itu namanya mereka. Maka itu salah konsepnya. Nah dalam ada sebuah penelitian di Oxford University. Nah di Oxford University ada 300 mahasiswa baru. Nah, ini kan lagi zamannya maba ya. Maba masuk ke Jogja. Itu dari 300 mahasiswa baru ini ditanya tentang visi hidup mereka. Mahasiswa baru masuk universitas ditanya tentang visi, dan ada 4 kategori jawaban. Jawabannya adalah nggak tahu. Yang kedua samar. Ketiga tahu tapi general, masih umum. Dan yang keempat tahu dengan sangat detail. Kalau aku tanya hari ini kalian masuk kategori berapa? Masih belum. Coba yang kategori 1 angkat tangan. Wah, Masya Allah gak ada. Yang kategori 2. Oke, kategori 2. Padahal udah jadi masinis loh, masa masih. Ya masih kan. Oh samar ya, masih samar. Oke. Yang kategori 3. Oke, siapa nih? Abdul, Masya Allah. Abdul, Fatan Alun, Iqbal, Syahda, Andi.
Andi sama Derajat. Masya Allah. Ya. Yang nomor 3 tahu general? Masya Allah. Ada 1, 2, 3, 4. Ikut-ikutan nih yang sebelah kiri nih. Lihat temennya angkat jadi angkat juga. Dan yang nomor 4 siapa? Tahu detail. Tadi general apa detail? Oh, tadi general ya? Tadi general. Sekarang yang detail. Detail. Detail nomor 4 ada? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tahu secara detail, bersyukur, alhamdulillah. Berarti kalian bisa menyusun. Dan ketika ditanya hasilnya di mahasiswa Oxford University itu persentasenya adalah 60% bilang nggak tahu, 30% masih samar-samar. Lalu 7% tahu tapi general, dan 3% tahu secara detail. Setelah 10-15 tahun orang tadi ditanya, terus 10-15 tahun kemudian mereka ditanya kembali hidup mereka saat ini gimana, yang 60% tadi penghasilan dan kehidupannya di bawah rata-rata, yang 30% penghasilan dan kehidupannya rata-rata umum gitu. Yang 7% di atas rata-rata sedikit, nggak terlalu tinggi, dan yang 3% rata-rata jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang besar. Itu sebelumnya dikumpulin jadi satu. Kurang tahu, tapi di artikelnya disebutkan datanya itu per nama. Nanti setelah 10 tahun ditanya kembali, nggak dikumpulin kan? Maksudnya pendataan secara realnya kan, lapangannya. Iya, gitu insya Allah. Jadi pasti ketika ditanya pendataan, ada data namanya, fakultasnya dan lain-lain. Nanti setelah 10 tahun ditanya kembali. Itu yang panitianya niat banget. Ya namanya penelitian lah. 15 tahun. Penelitian emang kayak gitu. Jangan 15 tahun ya, ada penelitian sampai itu 50 tahun, 80 tahun itu ada. Mereka nguji yang namanya evolusi bakteri, evolusi virus, kuman dan lain-lain. Bahkan ada juga pertanyaan tentang relationship. Itu nunggunya 20-25 tahun. Jadi emang kayak gitu kalau penelitian. Hasilnya? Iya, baca artikelnya. Kita nggak bahas di sini. Kasih. Nah, Pemalak. kalian kalau ditanya mau jadi yang nomor berapa? 4. Yang mau jadi nomor 1 siapa? Nomor 2? Nomor 3? Oh, satu patah. Nomor 4? Masya Allah. Yang angkat tangan saya doakan Allah kabulkan. Nah. Yang nggak angkat tangan, ya Allah malam bisa. Ya ditanya 1, 2, 3, 4 nggak angkat tangan sih, nggak ada pilihan kelima. Nggak tahu maunya apa. Nggak tahu. Wallah malam bisa. Makanya aku juga nggak tahu isi hatinya. Tahu isi hati kan kalian sama Allah. Gitu. Nah, cara membangun visi itu dibangun 2 kali. Creationnya itu 2 kali. Gagal dulu. Tahapan creation visi itu 2 kali. Yang pertama bangunan mental, yang kedua bangunan fisik. Tahu bedanya? Bangunan mental itu urusannya sama pikiran. Kita ngomongin yang namanya dimulai di ruang pikiran kita dan gambarin planningnya. Gampangnya gini, bayangin aja kalian 5-10 tahun ke depan itu ngapain? Atau jangan jauh-jauh deh, 3 tahun ke depan aja. 3 tahun ke depan skripsi. Skripsi, Masya Allah. Langsung kebayang tuh, judul skripsinya apa? Skripsinya, tapi skripsinya gambar gitu. Biasanya kalau anak-anak seni itu kan khususnya di kampus biasanya itu gambarnya tradisional. Oke. Belum masuk ke digital art. Saya digital art, jadi saya mungkin akan kesusahan untuk bikin gambar di kanvas. Oke, Masya Allah. Sampai udah mikirin bakal kesusahan gambar di kanvas tuh. Iya. Nah, itu kan bagus. melukis, bukan gambar. Berarti ya, ujiannya itu, skripsinya itu. Melukis kan kalau di kanvas bukan. nah, mungkin Fatar kalau ini bisa membayangkan gimana nyetir keretanya nanti, kesulitannya di mana, nyalain tombolnya gimana, itu namanya bangunan mental. Cara bikin kereta gimana? Iya, bahkan sudah ngebayangin nanti aku mengendarai kereta yang mana. Itu yang bangunan mental. Emang belum ada, tapi udah kita pikirin. Bayangin aja, imajinasiin. Karena akal kita itu Allah sudah berikan rahmat, Allah berikan bekal dengan imajinasi. Jadi bayangin aja kan 3 tahun ke depan tuh ngapain? Oh tadi aku bakal kesulitan bikin skripsi terkait digital sketch, ya kan? Bukan, itu traditional sketch. Kalau Nah, traditional sketch, nanti gitu. semester berikutnya lagi. Masya Allah. Sampai udah bikin semester berikutnya juga. Berarti dari sana udah ngebayangin seenggaknya step by stepnya nanti. Oh habis dari sini aku daftar ke sini. Habis dari sini aku mau daftarnya lewat jalur ini. Berarti yang harus aku pelajarin ini.
oh nanti aku ngebayangin gini. Bagus. Makanya setelah bangunan pertama kita bangun bangunan keduanya, dimulai dengan eksekusi. Yang kecil-kecil dulu aja. Hari ini harus ngapain nih supaya nanti bisa sampai mau masuk universitas mana? Maunya cuma isi tapi ada pemikiran lain atau ada pilihan-pilihan lain. Apa? Katanya isi agak berbahaya. Ya semoga Allah berikan yang terbaik. Amin. Nah, jadi itu ketika bangunan mentalnya udah jadi, insya Allah arah tujuannya jelas. Jadi mau ngapa-ngapain itu enak. Oh mau kesini. Kalau lihat universitas itu gak bingung. Karena dulu aku SMA itu gak mikirin kayak ginian. Jadi kalau ditanya Put mau masuk universitas mana? Yang mana aja? Bentar. Yang penting lulus dulu. Ini ujian nasional luar biasa susahnya gitu. Aku soal fisika ya, dari 50 apa 60 soal gitu, terjawab 3 lah alhamdulillah. 3 alhamdulillah kejawab. Sisanya alam bisawab. Lulus. Gitu. Jadi emang aku sama fisika itu agak punya gap lah gitu, hubungan yang kurang harmonis. Gak paham. Susah sekali memahaminya walaupun udah begadang, udah belajar, masya Allah. Nah ini bangunan mental dan bangunan fisik. Maka dibangun, belajar, banyak-banyakin nonton atau cari role model yang pengen kalian jadi kayak orang itu. Gitu. Dilihat, oh aku pengen jadi public speaker. Misal lihat Nauman Alihan, public speakingnya luar biasa. Lihat juga misal siapa yang public speakingnya bagus. Presiden. Yang bagus siapa ya? Oh, misal Mario Teguh. Nah, Mario Teguh kan motivator, gitu. bisa ngomong lah, gitu kan. Atau Deddy Kobuzer, public speakingnya bagus, gitu. Pesulap merah, public speakingnya juga bagus loh public speakingnya. Dari storytelling, set problemnya, bridgingnya, lalu ke solutionnya, dan wow pointnya tuh dia bagus, gitu. Kalau mau bedah, bahkan aku punya role model itu Steve Jobs. Aku pengen banget jadi public speaker yang kayak Steve Jobs. Dia cara storytellingnya keren banget. Makanya aku ngerti, oh kalau mau jadi kayak Steve Jobs itu harus ngapain ya? Nah itu bangunan fisik, gitu. Makanya mulai dari sekarang cari role model kalian. Mau jadi seperti apa kalian nanti, insya Allah. Tapi tetap bangunan agamanya diperkuat. Jangan sampai lengah. Makanya kita belajar di kelas ini nanti sama Ustaz Robi sama aku juga insya Allah. Nah ngomongin visi itu punya 4 kuadran. 4 kuadran visi. Kuadran itu grafik ini nih. Kita bayangin gini, ya gini. Ini ada namanya true, not true, terus big, not big. Kok bahasanya? Visi itu dibagi 2. Ada true vision, ada big vision. Yang insya Allah pekan depan kita belajar. Makanya nanti kalian cari aja visi kalian apa. Mulai dibayangin. Aku belum kasih kanvas dulu karena nanti di belakang kita bakal ada kanvasnya. Kalian bakal ngisi di sana, tapi nggak mungkin sekarang karena aku pengen ngebayangin dulu. Kalian nanti mau jadi kayak apa? Berarti gambar dong. Gambar dong. Bukan gambar. Kanvas itu lebih ke ya kayak kertas isinya kolom-kolom, nanti nulis di sana. Lebih tepatnya bukan gambar insyaallah. Gitu. Nah, nanti kalian bakal melihat kalian ada di posisi mana. Visi kalian itu udah true and big, atau masih true but not big, atau masih big but not true, atau not big and not true. Aduh. Kalau ini udah apa? Ya. Yang not big sama not true berarti remedial. Bukan remedial, lebih tepatnya diganti. Ya kan. Replace. Remedial itu diulang. Diarahkan. Kalau lebih tepatnya di replace. Dipindah. 5R ini. Ganti. Di replace ke tempat lain. Reduce cycle itu. Oke. Nah, insya Allah kita belajar pekan depan terkait ini biar kalian ngerti apa itu bedanya visi dan kita mulai praktek insya Allah pekan-pekan berikutnya. Yaitu barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita masuk sesi tanya jawab insya Allah. Ya, yang mau tanya. Ada yang mau bertanya? Duluan. Mas Asya. Lihat. Ya. Itu cara ngembangin visinya itu gimana?
Oh maksudnya step by step pindah ke nomor 4 Iya. tadi. Ya. Oh ya, insya Allah. Jadi gini, namanya proses nemuin visi itu nggak semalam 2 malam sebenarnya. Bahkan nggak setahun 2 tahun kalau boleh jujur. Bahkan nggak setahun 2 tahun. Karena konsepnya adalah di self development, semakin bertambah informasi kita, semakin bertambah ilmu pengetahuan kita, cara berpikir kita berubah. Atau namanya kita bertumbuh. Gitu. Nah, ketika kita bertumbuh, kita jadi lebih matang untuk masak atau nge-create sesuatu, termasuk visi. Sekarang udah punya visinya, alhamdulillah, bagus, tulis saja, nggak masalah. Tapi nanti semakin belajar, ada kemungkinan visinya semakin jelas. Misal tadi, wah aku pengen di seni, mungkin gambaran seninya masih 10% nih, gitu kan, masih 10% aja. Oh seni itu tentang ini, seni itu tentang ini. Tapi nanti semakin belajar, nambah jadi 20%. Oh ternyata seni itu bisa dipakai untuk ini ya. Oh ternyata ada orang-orang yang pintar seni itu ini ya. Oh hidup mereka gimana ya. Oh ada buku tentang seni nih bagus. Oh Islam dan seni itu kaitannya apa ya. Jadi akhirnya nambah. Nah seninya jadi nambah 50%, 60%, 70%. Ketika 70% bisa jadi dari yang tadinya samar-samar itu jadi lebih konkret. Makanya gimana cara naikin statusnya Kak dari nggak tahu jadi samar, jadi general, jadi umum? Belajar. Cari informasinya. Kalau pengen jadi psikolog, jadi psikolog, ya cari informasi tentang jadi psikolog. Ilmunya gimana, apa aja yang harus pelajari, masalah-masalah apa yang harus diselesaikan. Mau jadi tadi seniman, maka belajar cara jadi seniman itu gimana, pembagiannya ada apa aja, ada ilustrator mungkin, ada arsitektur, ada sipil, bahkan itu juga gambar kan, dan lain-lain. Nah itu mau masuk yang mana? Bahkan seni itu bisa jadi vokal, seni lisan, seni menulis, seni fotografi, videografi, itu semua seni. Ya. Makanya nanti semakin clear, oh mau yang mana nih. Nah clearnya itu gimana? Belajar, cari informasi. Ya dua itu, belajar dan cari informasi. Dari mana informasi dan belajarnya? Video YouTube, internet, artikel, lewat buku, lewat guru, lewat mentor, banyak. Itu insya Allah. Jadi jangan terlalu dipusingkan dengan aduh aku takut ini bukan visiku, aduh aku takut ini gak cocok sama aku. Enggak, tapi dicari dulu aja, dijalani dulu aja. Aku bahkan butuh 4 tahun. Tapi kalau misalnya dicarinya diundur-undurin kayak di nanti-nantiin Harusnya itu berarti bukan produktif. Bagus banget. Kalau di nanti berarti semakin lama ketemu sama visinya. Iya, Dan balapan. Gitu orangnya. Iya, dan balapan aja. Lebih dulu ketemu visi apa lebih dulu ketemu mau? Oh. Lo iya toh? Iya benar. Mana yang lebih pasti, visi atau mau? Mau. Nah, ya udah. Pilihannya dua, mau lebih apa? Nanti ketemu visi duluan atau ketemu mau duluan. Nah, tapi kalau kita ketemu mau duluan dalam kondisi lagi ngejar visi, Allah janjikan siapapun seorang hamba yang mengejar ridha Allah, mencari ampunan Allah, mencari rahmat Allah, walaupun dia belum sampai dan dia meninggal di tengah jalan, dia dapat pahala, dapat hadiah yang sama ketika dia sampai. Gitu. Jadi kalau kalian lagi ngejar visi, tapi kalian meninggal di tengah jalan, insya Allah dapat balasannya tetap sama dengan ketika kalian sampai ke visi itu. Beda kalau kalian undur-undur. Aduh nanti aja deh. Meninggal duluan, ya nggak dapat. Nggak dapat. Nah makanya mending yang mana? Meninggal dalam kondisi ngejar atau meninggal dalam kondisi mager? Sudah dapat visinya. Hati-hati. Perkataan adalah doa. Hati-hati. Jadi lebih mending meninggal posisi ngejar atau meninggal posisi mager? Pas sudah dapat visinya. Mengejar aja dulu. Ya. Kita pilihannya ada 3, mager, ngejar atau Apa? bukan ngejar sih, sama sekarang dapat visinya. Iya. Nanti deh Ustaz. Gitu. Nah, pertanyaan lagi? Enggak. Udah? Enggak. Jadi yang lain? Enggak. Sudah, coba. Ya. Oke, by the way, aku lagi buka khusus laki-laki ya. Jadi khusus laki-laki, insya Allah kalau ada yang berminat itu ikut private coaching dari aku. Private coaching itu ya pelatihan private sama aku langsung gitu terkait self development tadi, meningkatkan produktivitas dan lain-lain.
juga lagi buka untuk sesi online-nya, untuk tim, beberapa tim juga. Jadi kalau yang tertarik nanti boleh aja sama ustadznya nanti minta aja nomorku. Kalau kalian tertarik, hubungin aja aku, langsung japri aja, insya Allah. Khusus laki-laki ya. Jadi khusus laki-laki nggak ada, belum ada untuk perempuan. Jadi untuk perempuan belum ada. Insya Allah nanti kalau udah ada coach perempuan mungkin bisa untuk perempuan. Karena targetnya adalah pengen nyetak orang-orang yang bisa gerak pagi, orang-orang yang bisa cepat cepat menerima informasi terus mulai nyebarin lagi gitu. Insya Allah kalau yang tertarik. Barakallahu fikum, sekian, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.